Hai Ghost Enemy, balik lagi bareng gue Fahmi dan kali ini gue akan bawakan cerita menarik buat kalian saksikan. Berikut adalah ceritanya. Tapi bener, itu yang paling banyak kejadian orang hilang itu di Semeru ya itu. Saat turun. Saat turun. Blank berapa lah itu namanya. Pasti ke situ langganannya tuh kalau dicari. Jadi kalau setelah itu pun kalau ada berita SAR di Semeru tuh kan selalu masuk berita ke gue juga masuk. Itu gue tunggu dulu sampai kira-kira 3 hari atau 4 hari nih, sampai sekarang juga gitu. Udah kalau Semeru tunggu aja lah sampai 4 hari. Kalau nggak ada beritanya dia ditemukan berarti positif dia hilang. Karena yang dituju langsung ke situ. Langsung dicegat ke situ ya. Oh udah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber yang dimana narasumber gue kali ini udah gak asing bagi teman-teman semua, dan ini yang kalian tunggu-tunggu kan. Dan pastinya dia akan membagikan kisah yang dimana kisah ini menjadikan salah satu cerita yang bakal diceritain nanti ya. Dan kita langsung aja nih, siapa narasumber gue kali ini? Halo Om Sugi. Woi, halo. Sehat Om? Alhamdulillah. Dan Om Sugi datang lagi ke sini yang pastinya teman-teman semua penasaran dengan kisah yang akan dibawakan. Kali ini Om Sugi akan membawakan cerita pendakian di Gunung mana Om? Semeru kayaknya. Semeru pertama kali gue kesana ke Semeru. Oh, pertama kali mendaki gunung? Pertama kali mendaki Semeru. Pertama kali mendaki Semeru ini di tahun berapa Om? Tahun 90 ke 91 persis. 91. Kira-kira 5 hari sebelum tahun baru dan sampai tahun baru di Ranupane. Wih, mantap tuh. Tahun segitu, nah kalau boleh tahu nih Om ya, di Semeru ini ngalamin kejadian apa sih Om? Saya mau ceritain waktu itu saya sendiri ke sana. Solo hiking? Dari Jakarta sendiri. Oke, sampai ke? Ya sampai puncak, pendakian. sampai turun. Tapi sendiri dalam arti berangkatnya sendiri, tapi di perjalanan ketemu teman. Gitu. Oh, oke. Nah, bagi teman-teman semua nih yang pengen menyimak kisah Om Sugi nih, ini solo hiking seorang diri mendaki Gunung Semeru pada tahun 89 ke 91 Om ya? 90 ke 91. 90 ke 91. Kalian simak terus nih kisah ini sampai habis karena nanti kita bakal mendapatkan pelajaran yang mungkin kita dapatkan dari kisah yang akan dibawakan oleh Om Sugi kali ini. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dulu tuh kan saya mulai naik gunung tuh dari secara nggak langsung diajak temen, cuman sekedar nongkrong di warung di kaki Gunung Salak dulu, mungkin terkenal Curug Nangka. Nah, setelah itu kepincut lah lihat curug segala macem, belajar naik Gunung Salak sampai 4 kali pendakian. 4 kali itu seminggu ke situ karena masih murah kan kalau dari Jakarta. Akhirnya 4 kali bisa naik. Setelah Gunung Salak, berikutnya ya ada Gunung Gede, ada Gunung Papandayan. Nah, sekarang pengen agak jauh gitu. Pengen agak jauh, tapi temen udah berkurang. Udah nggak ada temen lagi lah di tetangga. Dulu naik gunung tuh sama tetangga rumah aja. Nah, dari mulai saat seneng gunung itu mulai nyicil peralatan. Jadi bela-belain lah kerja bangunan apa, dapet. Bisa kebeli sleeping bag. Dulu beli ke sleeping bag tuh di PD Pasar Jaya, Pasar Blok M. Oh. Bukan di toko outdoor, itu kebetulan dapet, dan itu juga jadi ini ori apa enggak. Iya. Sleeping bag, tapi ya satu-satunya merek Alpina tuh. Mungkin nggak tahu sekarang masih ada Alpina atau enggak. Udahlah, anggap aja asli. Sama beli ransel. Nah, terus kerja lagi buat beli sepatu dulu tuh. Beli sepatu aja di Pasar Ular. Oh iya, Pasar Ular. Lumpang. Terkenal lah tuh ya. Jadi mitosnya tuh dulu, mitos sih atau mitos tuh
kalau wah hati-hati lu kalau beli barang di sono nanti keluar nggak selamat gitu lah, keluar dipalak lagi gitu. Iya. Nah, kesana sengaja bawa duit berapa dulu tuh ya, ngepas lah kira-kira 60 ribuan lebih gitu ya, buat naik bis, cari-cari yang dengan harga segitu, tawar menawar dapet. High tech tuh, high tech masih ya ori lah, dari sepatu high tech dapat sepatu high tech, kebeli lah ya sepatu itu, kumpulin sleeping bag dapet. Ransel masih belum kebeli, pinjem temen yang jadi ada kalanya pinjem-pinjeman gitu dulu. Kalau sekarang kayaknya nggak asik kalau pinjem-pinjeman karena itu pribadi banget. Gue masih pinjem Kerilnya Alpina. Itu ngumpul-ngumpul barang, Keril masih pakai Alpina dulu tuh. Wih, Alpina. Alpina legend lah itu ya. Sebenarnya kalau produk awal Indonesia tuh kayak Jayagiri gitu. Nah, ngumpul alat kan ongkos nih. Yang kedua ongkos, tapi sebenarnya yang pertama tuh informasi. Informasi itu kan minim banget. Gue tuh dulu paling suka tuh kalau pas nemu majalah Hai atau majalah mode, terus ada apalah satu. Itu gue sering clipping misalnya kayak tulisan. Dulu tuh kalau di majalah mode tuh tulisannya Norman Edwin almarhum tuh. Terus kalau di Warta Pramuka, terus itu juga tulisannya almarhum Ogun. Dia punya rubrik kalau jalan-jalan dia tulis di situ. Itu gue clipping. Ada salah satu tulisan tuh punyanya Ogun di Warta Pramuka. Itu ada rubriknya kalau kamu ke gitu ya. Dia Semeru, Bromo apa ditulis sama dia tuh. Nah itu gue clipping, gue baca dari situ. Wah, asik juga nih kalau Semeru nih. Semeru tuh mana sih? Oh Jawa Timur di Malang gitu kan. Deketan sama Bromo. Nah mau nggak mau kan cari-cari informasi. Kalau sekarang sih gampang, ada internet. Dan tinggal googling ya. Bisa googling gampang banget, dulu tuh susah. Lalu ongkos kereta dan sebagainya, ongkos dapat lah. Gue kerja, ada satu kerjaan, kebetulan baru lulus STM lah itu. Gue dapet kerjaan satu rumah instalasi listrik, dapat honor, gue kumpulin. Nah rupanya pemilik rumah tuh tahu gue hobi naik gunung. Terus tanya-tanya, katanya cerita-cerita terus denger, Sugi katanya mau naik gunung ya, kemana? Jawa Timur pak, bla 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 bla. Udah selesai kerjaan, borongan dapet. Masih gue inget itu, honor gue kumpulin tuh 80.000. 80.000. Terus ditambahin sama dia, gue lupa berapa, tambahin kira-kira 5.000 atau 7.000 lah, atau 10.000 gue lupa. Jalan lah sendiri aja tuh, packing segala macam, dan nggak ada tenda dulu tuh, belum ada tenda. Gue belum ada lihat tenda dulu, masih tenda, kalaupun ada tenda kerucut, tenda pramuka. Nah karena gue sendiri, gue cukup pakai jas hujan TNI itu yang hijau. Dengan yakin lah bawa matras, bawa sleeping bag yang Alpina gitu. Sleeping bag juga Alpina. Pikir, terus sepatu juga udah oke. Terus ada, nah jaket tuh jaket pilot. Jaket pilot yang kayak jaket si kemarin dipakai kampanye apa Ganjar Mahfud tuh. Bomber ya, jaket bomber. Itu pengandaian aja kalau lu nggak tahu jaket pilot tuh kayak gitu. Itu anget juga tuh. Gue beli 25.000. Gue masih ingat semuanya. Sepatu gue beli 60.000. Sepatu tuh beli di Pasar Uler. Jadi gue pakai dari Pasar Uler tuh langsung gue pakai, karena gue kesananya sendal jepit. Sendal jepitnya gue tinggal, terus gue lari aja. Karena mitos tadi itu, takut dipalak. Anjir. Iya. Udah buru-buru dapat. Itu gue masih ingat itu PPD 43 jurusan Cililitan, Tanjung Priuk Cililitan tuh. Wah, dapat PPD udah tenang, udah kalau di PPD udah itulah selamat, gue punya sepatu itu. Pakai ke Semeru. Nah, naik kereta juga waktu itu, kalau nggak salah nama keretanya pun gue masih inget tuh Matarmaja. Masih ada tuh keretanya. Matarmaja masih ada ya? Masih. Itu masih tiketnya kalau nggak salah 8.000 atau berapa ya? Dari pokoknya belum nyampe 10.000. Naik Matarmaja,
Dulu beli tiket nggak ada online, GoShow, tiketnya masih pakai kayak kartu Gaple itu kayak gitu tuh. Si pedagang asongan juga yang nasi pecel kan ayam gitu masih ada tuh. Setiap stasiun ganti-ganti itu aja tuh. Nah, berapa lama ya? 24 jam lebih lah tuh kan, sampai pagi-pagi sampai di stasiun Malang, entah Kota Lama apa Malang mana. Nah, begitu keluar stasiun tuh banyak rombongan bawa ransel. Pendaki tuh. Iya, cuma ada yang gede, ada yang kecil yang bisa. Terus tiba-tiba misah rombongan tuh, ada yang sana ke sana, terus cegatin satu-satu. Ini mau kemana nih, Bang? Oh, kita mau ke Bromo. Cari lagi cegatin. Ini mau kemana nih? Semeru. Ah, ini ikut nih, gue ikut. Bang ikut ya. Ayo ikut. Ke depan terminal, terus ke Arjosari apa kalau nggak salah. Arjosari naik angkot, terus ke Tumpang tuh. Dari Malang Tumpang. Nah, dari Tumpang nanti nunggu naik jeep. Naik jeep. Wah, itu jalannya juga nggak kayak sekarang, masih adventure. Lebih kacau tuh. Lebih kacau. Carrier tuh disusun di depan di hidungnya si jeep itu hardtop. Nah, itu juga hardtopnya nggak full kan, cuman depan di supir doang tuh, batok belakangnya tuh pick up gitu. Itu ajaib, satu hardtop itu satu jeep itu bisa muat lebih dari 20 orang itu. Loh, ada di atas. Iya, mana jalannya masih off-road banget, masih jalan rusak. Dan itu kompak gitu, supir sama kenek itu kompak banget. Jadi pokoknya begitu, supir itu udah nggak begini. Satu tangan kiri ini megang setir, ini kepala tuh keluar jendela. Begitu udah magel, misalnya ada hambatan, ada obstacle, tuh si kenek turun langsung bawa sekop sama rantai. Cuk, di rantai tuh bannya tuh. Wah, baru naik tuh. Naik lagi. Sampailah Ranu Pane kan, sepi Ranu Pane itu asik gitu. Nah, dari situ ada rombongan-rombongan dan gue masih inget, gue ketemu ikutan sama rombongan dari Pandapa. Pandapa tuh kampus Dharma Persada. Jakarta Timur sekarang. Dulu di Sudirman tuh kampus tuh. Dulu dia berapa orang ya? Dia berenam sama gue lah. Gue ikut. Ayo ikut aja. Gabung aja sama kita. Tapi gue logistiknya gini, udah aman, cukup lah itu gitu. Ntar gabung aja. Ya jalan sih gabung, masak makan juga gabung. Dia juga, gue nggak bawa kamera, mereka bawa kamera tuh masih crack Kodak. Dan itu bisa gue samperin di Jakarta dan ketemu tuh dikasih fotonya. Nah, dari situ cek sebentar, daftar lah tuh ke pos. Nggak ribet kayak sekarang. Sekarang mungkin ya nggak ribet sih, bisa online. Tapi dulu kan cuma paling KTP aja. Langsung tuh naik. Langsung bisa naik. Ya, ikutan. Pos 1 udah ada, jembatan itu udah ada. Ya begitu takjub tuh, gue ngelihat Ranu Kumbolo pertama kali. Wih, itu keren bener kan. Udah kayak yang di kalender-kalender gitu. Bukan kalender sih. Di foto-foto yang di toko outdoor tuh suka ada tuh. Jadi backgroundnya tuh ya di tempat-tempat ya kalau sekarang sih banyak banget itu dipajang-pajang di rumah temen yang dia hobi itu. Nah, dari situ tuh kan panjang tuh, melipir gitu kan. Nginep bermalam pertama kali juga di itu. Ada pondok pendakinya kecil di Ranu Kumbolo. Sekarang kan udah 2 apa? Iya. Terus beli bisnya juga dulu tuh masih asik gitu. Burung beli bisnya tuh masih banyak tuh. Kalau pagi tuh nggak banyak sih. Ada kira-kira ya ada 5, ada kurang dari 10 sih. Tapi ada itu. Terus ya masih, gue boleh bilang lah zaman itu tuh masih sopan gitu. Sopan tuh dalam arti lu mandi ya mandi, boleh mandi, nggak pakai deterjen, nggak pakai sabun. Kalau ngambil air buat minum agak ke tengah dikit ya, sedengkul gitu baru diambil, isi jerigen bawa ke
buat masak. Dan udah hampir nggak ada sampah sih dulu masih. Ya itu mungkin karena latar belakangnya bener pencinta alam sih. Jadi emang bersih banget ya. Bersih, nggak usah pakai diperintah. Kayaknya malu gitu kalau lu habis ngecamp terus kotor tuh, ya ketahuan banget tuh. Iya. Karena masih bisa dihitung rombongan yang datang ke situ tuh. Taruhlah gue gabung dengan si Pandapa ini, anak-anak Pandapa ini satu rombongan lah. Itu paling cuma ada 4 sampai 5 rombongan. Di Ranukumbolo itu? Iya, nggak lebih. Nggak nyampe 4, nggak lebih dari 5 rombongan. Dan ya paling berapa? Nggak lebih dari 30 orang yang ada di situ. Sepi. Kalau pagi-pagi tuh halimunnya apa? Kabut yang masih di pinggir apa danau tuh. Nah, malam pertama di situ. Terus ya biasalah ngobrol-ngobrol, ngopi, tanya-tanya lu dari mana, lu sendirian, dari sini. Gue sendirian bang. Gue takut tuh, apa nggak ada yang diajak ngomong, nggak kalau sekarang bahasanya nggak bosen gitu, nggak bete gitu, nggak bosen. Ya bosen nggak bosen karena udah pengen. Terus ngobrol-ngobrol, nah, besok baru. Tuh malam itu gue tidur juga di pondok. Oh berarti nggak diriin bivak tuh? Nggak, mereka pada diriin tenda. Gue bisa aja ke situ. Kalau tidur di pondok. Nah ada orang lokal juga kan yang mancing, yang ini lebih hangat sama mereka tuh. Dia bisa bikin perapian di situ di dalam pondok itu. Apinya nggak bisa sampai pagi tuh. Kayaknya gitu tuh kalau sama mereka tuh kan. Sama suku Tengger. Iya. Nah pagi baru kita lanjut lagi trekking. Jadi dulu gue belajar di Gunung Salak mendaki malam tuh ternyata kurang baik juga. Di Semeru kan udah otomatis siang terus jalannya, mengenai siang. Target kedua bermalam di Arcopodo. Kan biasa di Kalimati tuh. Tapi nggak tahu waktu itu jangan di Kalimati, biar lebih deket ke Arcopodo. Dulu ya disebut Arcopodo tuh ada patung, Arca itu kan patung, patung yang sama tuh Arcopodo. Banyak patung-patung lain, ya gue nggak ngerti lah itu, mungkin suku Tengger yang lebih, dia buat beribadah juga kan. Ada sesaji segala macam, ya auranya mistis, tapi kalau di nggak ada rasa takut, horor apa tuh. Nggak ada. Asik aja gitu. Suasananya tuh emang nggak pernah dapet cerita itu sih, ya nggak ngerasain. Terus nah di situ kan nggak ada pondok. Udah gue bentang aja itu. Pakai dulu tuh ya kalau sekarang gue udah haramkan tali rafia, dulu masih gue bentang-bentang tali rafia juga tuh. Pakai ponco TNI itu, ponco yang hijau tuh. Hijau, gelar matras. Wah sini aja gabungin nama gue gitu. Dia kan pakai tenda pramuka. Enggak, lu kan tenda di agak tempat terbuka. Gue kan harus cari pohon yang agak belukar gitu yang supaya anget. Ya tapi berdekatan juga sih nggak jauh. Masak tetap bareng. Dulu masak tuh gue masih, ya sekarang mungkin masih ada sih misting TNI itu. Oh iya masih. Itu kan ada yang kotak tapi gue yang bulat itu. Nah malam kedua di Arcopodo kasih tahu sharing strateginya. Kita harus pagi-pagi mungkin nih. Jam berapa? Ya seenggaknya jam 2 lah kita bangun. Siapa yang bangunin? Ntar lah pokoknya siapapun yang bisa bangun jam segitu bangunin lah kita. Oke. Akhirnya bangun tuh 2:30-an lah kalau nggak salah tuh. 2:30, wah dingin bener kan itu. Iya. Oh berarti sampai 2:30 tuh? Iya, karena kan mitos atau memang dibuat kebiasaan. Ini sebenarnya baik sih, emang baik. Ya jam segitu supaya kita dulu tuh kalau ini ada 2 sih motivasinya, tujuannya. Cari sunrise lah, pemandangan sunrise. Sama supaya nanti turunnya nggak kesorean atau nggak kesiangan. Nah, tapi benar, itu yang paling banyak kejadian orang hilang itu di Semeru ya itu. Saat turun? Saat turun. Blank berapa lah itu namanya. Pasti ke situ langganannya tuh kalau dicari.
Jadi kalau setelah itu pun kalau ada berita SAR di Semeru tuh kan selalu masuk berita ke gue juga masuk. Itu gue tunggu dulu sampai kira-kira 3 hari atau 4 hari nih, sampai sekarang juga gitu. Udah kalau Semeru tunggu aja lah sampai 4 hari. Kalau nggak ada beritanya dia ditemukan berarti positif, dia hilang. Karena yang dituju langsung ke situ. Yang dituju Langsung dicegat ke situ ya. Oh udah ketemu. 2 kali gue mau ngesar ke Semeru di kereta itu udah ketemu gitu. Oh, jadi udah sempet jalan nih. Udah beberapa kali ada berita SAR, udah sempet jalan, udah di kereta. Weh, korbannya udah diketemuin, bla 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 bla. Ya akhirnya pertama waktu itu bareng anak-anak tuh turun di Purwokerto, kita naik Gunung Slamet. Karena ngalihin teman-teman yang kalau apalagi anak muda nih, Idija kan udah pengen wah ngesar naik gunung gitu, naik gunung gratis. Karena apa sih namanya, animonya, rasanya udah pengen naik gunung, kalau kita wah nggak jadi nih udah ditemuin. Terus gue dulu kalau kayak gitu kan juga kecewa gitu. Mau nggak mau kalau udah ya naik gunung lainnya, yang penting kita naik gunung terobati. Karena ekspektasinya udah mau naik gunung, ngesar, tapi naik gunung gratisnya itu sebenarnya yang paling ditunggu. Nah, ternyata di situ tuh gue dapat pelajaran kalau naik Semeru di pasirnya tuh. Jangan lu injak bekas orang. Tapi waktu itu kebetulan kan malamnya tuh gerimis ya, nggak hujan, nggak gede gitu, gerimis. Jadi si pasir itu kan padat. Agak padat, ya. Padat. Cari yang belum diinjek orang tuh, jadi cek bisa cepet sampai puncak. Oh, mungkin kalau diinjek orang udah merosot lagi. Udah. Nah itu strategi teknik lah, teknik. Ya bukan kita bisa kan kepantau, jangan terlalu jauh dari jalur tuh. Kalau Semeru itu kan hampir pasir semua tuh, 80% lah, batu-batuannya sih 20%-an batu-batuan tuh. Nah, sampai tuh lumayan cepet sih. Waktu itu dari Arcopodo tuh, gue hitung 1,5 jam apa kurang lebih tuh. Sampai Mahameru tuh? Sampai puncaknya, topnya. Itu persis. Karena kan kalau start dari Arcopodo jam 3, jam 3 pagi itu nyampe di batas vegetasi, apa sih disebutnya, Cemoro Tunggal apa ya? Iya, yang pohon satu doang tuh. Iya, nggak tahu masih ada, tahu nggak? Nah itu udah mulai terang tuh, tapi lembayung ininya masih ada tuh ya. Semburat mau sunrise-nya itu baru mau keluar. Jadi fenomenanya di situ, asiknya di situ. Sampai puncak itu dulu tuh selalu berburu background wedus gembelnya tutupannya itu. Wah, betul. Jadi mungkin kalau sekarang enak ya, kameranya digital atau sekarang pakai handphone bisa cepet. Kalau dulu kan harus ngokang dulu. Ini apalagi yang pakai DSLR tuh. DSLR, nggak pakai D, SLR. SLR kan digital ya. Kalau pakai SLR tuh harus kupas-pasin nih, jangan sampai jepretan nggak jadi tuh. Dan itu kan masih teka-teki tuh. Teka-tekinya apa? Nunggu dicuci dulu, ntar seminggu 2 minggu kemudian baru ada hasilnya. Wah, gue jepret. Jadi pokoknya legend lah kalau bisa foto dengan background si erupsinya itu. Nah, Semeru tuh asiknya di situ. Wah, ya excited lah karena. Nah, jadi gue pribadi mulai lihat hutan tropis di Gunung Salak, air terjun, hutan-hutan Gunung Salak tuh sampai puncak hutan, terus ke Gunung Gede. Gunung Gede udah asik lah, bisa lihat Edelweiss. Di Gunung Salak enggak. Bisa lihat air panas, bisa lihat Surya Kencana tuh. Jadi ada makin menarik sampai ke Semeru gitu. Terus dari Gunung Gede, Papandayan juga kawahnya menarik. Nah, begitu Semeru, wah lebih excited lagi. Ada danau, ada lereng berpasir, ada wedus gembelnya, istilah orang tuh wedus gembel, letupan erupsinya itu. Nah, barulah udah puas di situ. Itu di atas udah kayak kita baru kenal, itu udah kayak saudara semua. Begitu nyampe udah selamat, pelukan segala macem. Karena emang sedikit, paling cuma berapa belas orang di atas puncak itu. Nggak lama lah. Paling juga 20 menit di puncak tuh.
Ya paling ada yang bawa air minum, apa ngerokok sebentar sampai pokoknya harus dapat momen itu. Kalau nggak dapat momen itu, sama dulu kan ada foto yang ini foto di in memoriam itu. Suwogi itu. Nah, itu ada di situ. Terus sekarang udah dipindahin katanya. Iya, udah dipindahin nomornya. Ya itu otentik lah. Dua itu bukti otentik kalau lu nyampe puncak. Kalau nggak ada foto itu hoax. Berarti zaman itu udah ada hoax-hoaxan juga ya? Ya bahasa sekarang hoax, bohong lah lu. Ya terus gue nggak bawa kamera tuh akhirnya gue kejar sampai ke Jakarta tuh tuker-tukeran alamat, gue samperin harus dapat foto itu. Nah, udah selesai di puncak baru kita turun itu gue turun jauh lebih cepet kayak main prosotan aja serot. Tapi kalau nggak bener ya pasti jungkir balik. Kayak orang main ski pasir lah. Turun. Nah itu yang bikin orang nyasar tuh. Kalau kita nggak punya patokan kalau dari atas tuh, gue masih inget tulisan almarhum Ogun tuh Gunung Kepolo. Jadi di depan harus ada patokannya tuh Gunung Kepolo itu. Gunung yang persis kita jalur turun di depan ada depan kita. Nah kalau yang bawahnya kan itu nggak kelihatan, lama-lama makin deket baru kelihatan tuh Cemoro Tunggal itu. Nah itu bener tuh kalau nggak ada dua patokan itu lu nggak pakai, lu bisa kanan tuh ke Blank 75 atau Blank apa namanya. Jadi dari atas patokannya Gunung Kepolo itu ya? Iya, patokan orientasinya kalau patokan supaya turun nggak nyasar. Nah gitu. Kan peralatan tuh kita tinggal di Arcopodo tuh. Kita balik lagi ke Arcopodo, baru masak-masak lagi. Udah kita tinggalin air juga. Nah, manajemen air juga kan sebener. Karena di Arcopodo itu kan nggak ada air. Kita ngambil air di Kalimati ya? Kalimati, Sumbermani ya. Sumbermani. Jauh banget lagi ke situ. Asli. Itu. Dah dulu tuh asik tuh, clean. Tempat itu juga, Arcopodo tuh masih masih asik lah. Nah, turun dari situ baru kita bablas lagi ke Induk lagi, Ranukumbolo lagi. Kayaknya wajib ngecamp di situ lagi tuh. Nah, kalau saat turun kita papasan dengan rombongan yang lain, itu berhenti minimal setengah jam sama mereka tuh. Untuk ngobrol. Lu dari mana lu? Gini, kenalan segala macam. Ngeluarin misting, ngeluarin kompor parafin. Parafin dulu. Ngopi dulu. Nah, lama dong ya. Hukumnya tuh ya kalau ada kita punya logistik lebih, kita yang ngeluarin banyak. Tapi kalau rokok udah pasti yang naik tuh, yang ngeluarin tuh. Pasti tuh ya. Nah, karena kita udah irit-irit nih, walaupun ada juga buat kuncian. Ya itu hukum nggak tertulis tuh di antara pendaki gunung itu pasti kenalan bla 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 lo ini itu dah. Sampai lagi di Ranukumbolo. Nah, Ranukumbolo tuh puas-puasin kita ngecamp di situ, mandi-mandi. Ya mungkin sekarang kalau dibebasin tercemar lah. Karena kan banyak banget orang yang bakal mandi di situ. Pasti. Makanya kita mereka bikin aturan dilarang mandi. Kalau dulu ya mau mandi 15 orang ya masih aman-aman aja. Kalau sekarang ya 150 orang mandi motor. Yoi. Nah gitu. Ya mungkin singkat ya itu buat pelajaran naik gunung. Nah, terus kita dari situ udah puas, kita turun bareng lagi. Gue masih ikut terus sama anak Pandapa tuh sampai di Ranupane. Nah, gue sama sekali nggak ngeh itu di suasana di Ranupane udah biasa gitu. Masuk lagi ke pondok pendaki kan. Di pondok pendaki itu banyak. Ada yang baru turun, ada yang mau naik gitu, ada yang sekedar cuma jalan-jalan sekedar mau bermalam di Ranupane. Gue nggak ngeh itu tumben-tumben itu pondok pendaki penuh. Full dong. Ya. Pas turun nih ya. Iya. Udah tidur istirahat di situ, hidup di situ. Tengah malam itu semua pada bangun masak-masak, wah rame, nggak taunya tahun baru coy. Wah itu suasana tahun baru yang paling seumur hidup gue tuh itu.
Di Ranukumbolo. Bukan di Pondok Pendaki Ranupane. Ranupane. Iya. Weh, selamat tahun baru walaupun tanpa kembang api kan. Iya. Semua pada masak macam-macam lah tuh, kopi lah, idilah, makan ya pasti mie instan mah banyak udah situ. Wah, ini tahun baru begini, suasana tahun baru dengan anak-anak gunung tuh zaman itu ya, tuh asik banget gitu. Nah, udah sampai menjelang pagi tuh paling pada ketiduran segala macam dah. Nah, besoknya baru gue turun, masih bareng sama anak-anak itu. Akhirnya pisahnya tuh di Malang. Nah, di Malang tuh kenapa pisah? Karena gue minder. Minder kenapa, Om? Ongkos gue setelah gue lihat harga tiket nggak cukup buat balik ke Jakarta tuh dari Malang. Gue kehabisan ongkos buat beli logistik segala macam kan, uang segitu. Buat beli logistik, buat bayar jeep, buat bayar angkot, buat makan. Ih, habis. Terus gue mikir-mikir cari tuh tiket yang termurah. Tiketnya cuman sampai gue cukup duit cuman beli tiket buat ke Jogja. Udahlah pokoknya yang penting ke barat lah ya. Ke arah barat dapat Jogja deh. Gue beli tiket ke Jogja, yang penting gue bisa balik. Nah, sampai di Jogja gue mikir nih. Habis nih duit. Habis, nggak ada informasi kan, nggak ada telepon, nggak ada apa. Duh, ngapain ya, jual ini aja deh. Dengan berat hati bener itu. Gue jual itu sepatu yang tadi high tech tuh. Oh, yang dibeli di pasar ular. Iya, baru berapa kali make. Gue baru Gunung Gede, Papandayan, Semeru baru 3 kali make. Sama jaket ini. Cari pasar Loak tuh, keluar dari stasiun. Daerah, bukan Malioboro ya. Daerah Pasar Kembang lah tuh. Orang sekarang terkenal jadi Sarkem dulu. Gue mana tahu dulu Sarkem. Cari daerah Pasar Loak mana Pak? Oh, ke sana ke belakang. Ini brengseknya jaket dengan sepatu gue ditawar berapa? 11.000. Setan. Wah, udah nego-nego, cari lagi, lebih murah malah. Udah yang termahal tuh 11.000. Sampai dicak sih ya. Dicak tuh dikalkulasi sama si pedagang Loak itu. Gila, sepatu masih 85%, jaket masih 90%. 11.000 tuh. 11.000 udah nyerah gue bilang. Kamu kan pulang ke Jakarta tiketnya cuma 3.500 kata dia. Sekarang 11.000 tuh masih ada berapa? Ada 8.000 kan? Ada 8.500. Masih bisa makan, masih bisa ini. Ya Pak. Udah gue pakai bahasa Jawa. Pak, kirang nih Pak. Masa sak monten Pak gitu kan gue. Emang gue dulu kecil di Jawa tuh. Tetep aja nggak kena. Udah sedih lah. Udah gue kasih. 11.000 berarti Om di Jawa. 11.000 total. Udah nggak ketemu lagi tuh high tech sama jaket pilot. Balik tuh ke Jakarta. Balik lah udah. Beli tiket Jogja Jakarta. Tapi ya sebelum nggak langsung balik sih, ya lumayan lah masih ada. Pokoknya gue beli tiket dulu, jalan-jalan dulu Malioboro lah kemana. Pak Keril gue titipin di stasiun tuh, Oh bukan di stasiun. Jadi triknya tuh gue makan di satu warung, udah nitip aja Keril di situ. Jalan-jalan aja sendirian ke arah mana Malioboro sampai ke Keraton, balik lagi. Berarti sempet berapa jam tuh ya di Malioboro? Atau 1 hari itu? Beberapa jam. Jadi gue pagi nyampe di Jogja, jual barang itu, nah, terus beli tiket, dapetnya sore. Oh iya, jalan-jalan dulu dah. Sore iya, karena kereta malam tuh, jalan-jalannya dulu deh. Yang penting udah dapet tiket, jangan sampai telat juga tuh Om ya. Hah? Duit udah megang juga kan? Udah megang juga, tapi sedih. Sedih mikirin sepatu. Gue dalam hati kalau deket pun nih, gue bisa gue tebus lagi deh. Tapi kan jauh Jogja. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besapagi.edv atau ke email besapagi.ch@gmail.com.
gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah dari situ tuh bisalah balik ke Jakarta dengan dapat ongkos beli tiket dari jual jaket sama sepatu. Ya akhirnya begitu nyampe Jakarta lagi, gue cari tuh anak-anak Dharma Persada, anak Mandapa itu yang ada yang rumahnya di Rawasari. Catat kan alamatnya, gue samperin. Belum musim telepon juga dulu, telepon rumah belum ada. Ke rumah tuh? Samperin, cari alamatnya. Naik PPD turun di sini, Rawasari gang ini ketemu. Kalau sekarang Google Map. Kalau dulu mah? Dulu gue cari naik bis umum. Ketemu hanya untuk apa ya? Satu silaturahmi lagi lah. Yang paling penting tuh mau minta foto itu karena di dia kuncinya tuh. Foto-foto itu dan jadi dulu sempat gua clipping tuh, tapi gua cari lagi hilang dah. Sempat gua albumin gua foto. Itulah kira-kira apa ya? Mungkin jadi buat temen-temen kira-kira naik gunung zaman itu ya tahun-tahun 80 akhir 80 sama 90-an tuh masih apa ya, masih asik, terus emang informasi juga pas-pasan, bisa didapat dari majalah, dari informasi temen yang harus ditulis tuh, nggak bisa kita dengerin direkam, nggak ada rekaman, ya harus ditulis, informasi harus dicatat. Nah, mau tahu harga tiket juga kan harus disurvei ke stasiun. Iya. Gak bisa kita cari informasi. Iya. Suka dukanya sih begitulah. Walaupun minim informasi dan segala macam, tapi yang ngebedain pendaki dulu sama pendaki sekarang nih Om, kan apakah pendaki zaman itu nih ya, udah banyak kayak tragedi orang hilang, kayak sekarang kan banyak tuh tragedi orang hilang, tersesat segala macam. Kalau dulu justru banyak. Dulu ya setelah itu ya, setelah tahun-tahun yang paling banyak tuh sih tahun 90-an sampai ke 2000 tuh. Karena memang jalur itu belum sebesar sekarang, belum sebanyak orang sekarang naik gunung. Jadi kadang kayak gunung gede aja tuh kan kadang masih tertutup semak belukar tuh. Apalagi kalau habis ada penutupan selama 3 bulan tuh, itu kan harus itu ada di pembersihan. Itu masih bisa bikin nyasar orang tuh. Kalau sekarang sih jarang yang ada nyasar, paling juga entah salah kostum, entah salah manajemen, bisa hipo di tempat yang asik gitu kan. Berarti tingkat kayak orang tersesat dan kecelakaan di gunung pada tahun-tahun 80 akhir tuh sampai 90 akhir juga tuh Om, lebih banyak nih ketimbang sekarang-sekarang ini nih. Lebih banyak. Itu kan dulu kalau gue baca sejarah nggak ngikutin tuh Sarwili Arif di Gede Pangrango, terus yang baca beritanya di Kompas dan Pos Kota tuh sarnya dulu tuh yang fenomenal tuh yang pembangunan di Gunung Salak. Oh iya. Terus yang klub Bacang dari Cijantung tuh di kaki Pangrango tuh di Pasir Muncang. Itu juga viral. Ya seviral-viralnya dulu ya di koran lah. Jadi memang unik kalau sebenarnya sih kecelakaan kan lebih banyak kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau orang hilang di gunung tuh fenomenal banget. Jadi mungkin kalau sekarang bahasanya viral gitu. Iya. Kalau dulu mungkin wah anjir viral di gunung nih hilang ya. Iya kayak berita yang sangat aneh gitu yang luar jadi bahan berita banget. Kadang emang bisa jadi headline itu. Di koran itu ya. Iya. Ya dulu kan kayak kasus yang apa anak Jogja, mahasiswa dari Jogja tuh yang hilang juga tuh headline kan. Jadi kayak jadi daya tarik itu hal-hal kayak gitu tuh buat si wartawan cari berita tuh. Nah, tapi itu memutuskan ke Gunung Semeru seorang diri, selain udah menggali informasi dari awal, Tom, dari tadi Om Sugi jelasin dari beberapa clipping dikumpulin, dapat informasi itu, emang nggak ada niatan untuk ngajak temen tuh, Om? Selain teman-temannya udah kabur-kabur, kok memutuskan untuk sendiri kan otomatis kan resiko segala macam harus gue tanggung sendiri, gue harus siap nih segala macam gitu. Ada, ya teman-teman yang biasa gue ajak itu, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu ya.
Ya karena temennya terbatas, lingkungan rumah itu cuma berapa sih, paling gue punya 5-7 orang yang 3 orang tuh yang suka naik gunung. Tapi akhirnya juga pensiun. udah berhenti. 7 tuh ya ganti-gantian, kalau nggak si A, si B, si C itu kadang berlima. Iya. Dulu ke Lawu juga berempat gitu. Itu kan tetangga-tetangga rumah tuh setelah itu. Tapi itu ke Lawu dulu atau ke Semeru dulu Tom waktu itu? Gua lupa ya. Oh sebenarnya ke Lawu dulu. Baru ke Semeru. Abis salak-salak tuh masih sama tetangga rumah tuh ke Semeru, ke Lawu. Karena waktu itu abis ini mana ya, abis salak mana ya? Gak tahu. Lawu kayak gunung yang paling gampang dituju gitu. Pada masa itu. Iya, padahal kan ada yang lebih deket, Cerme, ada yang Sudoro Sumbing, itu kan deket. Tapi Lawu tuh perasaan gue mungkin karena tetangga-tetangga banyak orang Solo gitu ya, banyak yang ngasih. Ya? Iya, banyak tukang bakso apa segala macam tuh banyak orang Solo kan. Oh ke Gunung Lawu ini aja, naik kereta nih Solo Balapan, nanti dari situ jalan kaki tuh Terminal Tirto Nadi, nah ntar naik mobil ke Tawangmangu terus nanti naik mobil kecil tuh sampai Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, udah pilih tuh 2 jalur mana. Tuh kayaknya gampang banget gitu. Berarti ke Lawu berarti sering berarti Om pada zaman-zaman itulah tahun-tahun 90 atau sampai 2000-an ini. Iya. Dibilang sering, Lawu tuh gue paling sekitar ada 6 kali, 7 kali mungkin lah. Ke Gunung Lawu dari semua akses tuh jalur tuh. Ya Lawu itu pertama naik dari Cemoro Kandang. Cemoro Kandang, Cemoro Sewu udah pastilah. Nah kemudian bosen dari situ tuh bukan bikin ya, cari jalur yang nggak orang lewatin mana gitu. Ceto waktu itu belum gue pikir Ceto. Dari sebelahnya aja cari-cari peta Singolangu. Jadi sekarang ini gue bisa pastiin Singolangu tuh sekarang jadi jalur pendakian itu gara-gara gue ke situ. Kenapa gue bisa buat? Iya, jadi jalur pendakian itu. Karena gue waktu itu ke Singolangu itu orang-orang situ selalu mengarahkan dari sono aja mas, dari Cemoro Sewu. Udah pernah pak saya mau lewat sini. Saya minta tolong mau cari orang buat bawain barang, jadi bantuin bawain barang sekaligus. Enggak susah banget. Akhirnya dapat 2 orang tuh. Buka tembusnya ke Sendang Derajat. Nah sekarang itu kalau itu ada jalur pendakian dari Singolangu, gue pastiin itu gara-gara itu. Itu tahun berapa tuh? Itu sih baru 2009 lah. Singolangu ini? Iya. Gue ke situ tuh 2009. Bikin jalur ya Om jatuhnya? Kalau itu sebenarnya gue nggak ada niat bikin, yang nerabas aja. Karena kan biasanya gini, kalau dari desa yang besar di kaki gunung itu ke arah gunung, ke arah hutan tuh pasti ada jalan. Iya. Dan memang ada jalan. Setelah itu sampai pertengahan gunung baru tuh hilang tuh, baru terabas sendiri ya. Terabas sampai tembusnya di Sendang Derajat. Dan itu Om Sugi waktu itu berapa orang tuh mas? Itu kalau pendakian waktu Singolangu itu banyak banget, ada 23 orang itu. Wah, emang rencananya buat bikin jalur atau? Enggak, itu ada gue punya komunitas, bukan gue yang bikin sih, temen gara-gara ada satu temen yang pengen naik gunung tapi nggak jalur umum gitu. Terus teman-temannya teman istri itu, kumpulan istri. Tuh coba ajak abang tuh, ntar coba dibahas gitu. Dulu sih awal bukan si Lawu ya. Itu dari Gunung Gede duluan. Gunung Gede itu dari semua jalur udah ilegal lah itu. Iya. Silent. Yang nggak ada tujuan sama sekali, cuman mau nyoba aja. Dari sini tembusnya mana sih? Dari sini tembusnya mana? Tapi tetap terencana di petanya, di plot jelas jalurnya mana, nanti akan tembus kemana, ada titik air di sebelah mana. Nah, bosen Gunung Gede Pangrango, terus ke Gunung Slamet, terus gunung-gunung berikutnya sampailah tuh Gunung Lawu tuh, Singolangu dan terakhir Raung sih. Raung itu. Setelah itu udah bubar tuh, kelar tuh, pada hilang tuh. Kelar, namanya kelompok pembalak.
Oh, itu nama Ilegal. timnya tuh. Iya, illegal login. Bukan logging, login. Nah, kita balik lagi ke Semeru nih Om nih. Nah, di Semeru kan ini emang pendakian pertama Om ya, ke Gunung Semeru ya. Iya. Nah, setelah itu udah lakukan pendakian lagi ke Semeru nggak? Atau SAR di Semeru tuh? SAR Semeru nggak pernah sih. Ya itu tadi, gue mau berangkat Semeru di kereta udah ketemu itu 2 kali. Iya. Makanya udahlah kalau Semeru udah ada bagian-bagiannya, terutama buat teman-teman banyak sih saya kenal teman-teman Gimbal Alas. Ya udah Iya. tuh banyak tuh. Ada Semeru tuh di bawahnya di Malang tuh banyak banget, ada Yong Pionir, ada banyak lah. Jadi memang belum sempat ngesar ke Semeru ya. Iya. Tapi bawa tamu atau tim pendaki pada itu? Kalau bawa tamu enggak, bawa anak. Ke Semeru tuh? Iya, anak istri. Jadi anak tuh udah SMA gitu ya. Iya. Dia udah mulai bukan suka, pengen ikut-ikutan naik gunung aja, ngajak temen-temennya SMA. Oh, udah nggak gaji. Itu juga pas rame-rame habis film 5 cm. Oh, 2012 berarti itu? Iya. Iya, Dan disitulah gue lihat nih berantakannya orang-orang kena racun 5 cm nih. Oh, iya. Karena bener-bener di jalur di pos 1 tuh gue ketemu dengan 2 orang dengan keril yang kayak apa sih, salah packing gitu, burayot lah. Terus dia, oh, ini nggak enak banget nih keril. Nah, itu juga istri saya tuh yang, ya kalau istri kan sosok akrab gitu sama anak-anak. Itu kenapa tuh begitu banget kerilnya, dibedahin sama dia sama istri tuh. Nih saya packingin ulang. Enak ya Bu gitu. Ya ini begini packing. Kamu dari mana? Ini Bu, gara-gara nonton film 5 cm jadi kita pengen kesini gitu kan. Lah, ya, gue nanya. Lah ini alat-alat rental. Ada sekarang rental ini ada kan. Dan anak itu ketemu lagi di Ranukumbolo dengan keril yang dengan tenda yang berantakan itu. Hancur dah. Jadi tempat orang tenda bagus-bagus, ini tendanya ngaco nih. Ngedirin tendanya. Gue bilang, "Ini kenapa kok ini?" Nggak tahu, Om. Emang tadi nggak belajar dulu, nggak disuruh nyoba pas lagi sewa tenda ini. Enggak, kita main bawa aja udah. Terus di sini juga kita nggak bisa. Ini minta settingin sama orang, diriin sama orang. Ternyata banyak yang kurang. Frame-nya ada yang kurang. Ini udah kayak kacau lah tuh. Kamu bisa diri udah bagus tuh. Di situlah gue sebenarnya ada sedikit kritik gitu kalau buat film itu. Benar, film itu si 5 cm itu mengekspos keindahan Gunung Semeru dengan semuanya lah. Tapi manajemennya itu ngaco. Coba dilihat dari awal. Iya, benar. Gimana dia ketemuan di stasiun Senen ya? Iya. Pokoknya surprise, nanti kita ketemu di stasiun Senen. Kan nggak ada edukasi. Benar. Persiapannya kayak apanya gitu. Terus tahu-tahu di atas tuh dengan pemandangan yang indah. Kok bisa-bisanya keril kempes gitu. Bisa terus kehabisan air, minta air sama orang, terus bisa bikin api unggun di Arcopodo apa di Kalimati, ngopi-ngopi. Ini kan ajaib gitu. Kayak nggak terstruktur intinya. Ya itu kritik aja sih. Ya, jadi memang edukasinya kurang ya, Om ya. Iya, gue sih sangat suka untuk mengekspos keindahan-keindahan gunung di Indonesia, tapi edukasinya Iya, benar-benar. Dan ini emang banyak sih kayak komentar-komentar di film 5 cm itu, karena dampaknya itu sampai sekarang nih Om, banyak orang yang suka mendaki gunung, apalagi pas keluar tuh film tuh, dan impactnya juga di gunung-gunung Indonesia jadi kotor segala macam. Gue pengen itu mumpung lu ekspos itu, edukasi lah, sampah bawa turun lagi kayak apa gimana, itu jadi poin utama, tambahan tapi utama gitu, biar orang bisa ngikutin itu. Iya. Yang meludakan itu setelah itu parah, kacau. Makin dunia pendakian itu makin jadi favorit lah anak kalangan muda tuh untuk mendaki gunung pas film itu muncul. Tapi ngeliat dari tadi cerita Om Sugi nih di Gunung Semeru, melihat Ranupane itu dulunya itu memang udah banyak pondokan atau kayak gimana tuh? Enggak, dulu tuh baru gue mau apa cuma satu doang tuh? Ada pondok pendaki, tapi yang favorit itu orang ke rumah almarhum Pak Tumari. Oh, Pak Tumari ya. Iya, itu udah legend lah tuh. Orang sebut Semeru tuh itu.
rata-rata justru pondok pendakinya ini karena kalau tempat si Pak Tumari penuh ya ke situ, pasti diarahin ke situ gitu. Belum ada pondokan-pondokan rumah-rumah homestay buat itu nggak ada. Jadi itu juga memang tujuan utamanya ke Pak Tumari itu. Iya. Dan memang pendakian itu waktu ke Semeru itu nggak sesulit sekarang ya. Ibaratnya bukan sesulit sih. Ibaratnya ya mendaki cuma ninggalin KTP langsung jalan. Kalau sekarang harus ada kesehatan segala macam tuh Om. Iya. Dan itu penting nggak sih menurut Om Sugi tuh kalau ya penting. Persyaratan kayak gitu? Penting. Penting karena terutama kalau dulu sih gue saranin dulu tuh kita nggak boleh bohong sama temen. Ya jadi si A punya asma, si B punya penyakit gudik gitu. Itu harus tahu, terutama yang efeknya sama udara dingin, efeknya sama ketinggian. Nah, kan orang banyak yang naik gunung tuh harusnya jujur. Iya. Sorry ya, gue suka asma gitu. Bukan mau kuat-kuatan gitu. Iya, bukan mau ini diri sendiri, tapi supaya teman kita tahu bahwa oh dia asma, tapi nanti kalau ini antisipasinya ini. Obat-obatan pribadi yang spesifik juga ya bawa. Nah, dari yang nggak jujur itu jadi kita mau nggak mau kan setiap gunung sekarang ada cek medis. Jadi memang naik gunung itu harus jujur tuh Om ya? Iya. Jujur untuk masalah kayak kekurangan fisik kita, nah penyakit. Kan jaga fisik, kondisi badan, kondisi ini udah bener, harus bener, skill harus bagus, peralatannya harus bener, udah itu. Nah, tapi itu gimana tuh Om? Mendaki gunung seorang diri, terus bisa ngebaur ke beberapa tim lain itu kan kalau untuk di zaman sekarang tuh agak sulit tuh. Nah itu Om Sugi pada masa tuh emang orang-orang dulu tuh gampang ngebaur sama orang atau? Dulu tuh gue akuin gampang, makanya semakin seneng hobi naik gunung tuh karena teman-teman naik gunung tuh asik gitu. Ya lebih cepet, interaksinya lebih cepet, gaulnya lebih cepet. Terus juga apa ya, harusnya emang sampai sekarang nggak usah sakit hati kalau dibully. Iya, gitu. Zaman itu ya. Ya udah jadi jok-jok aja. Mungkin kalau zaman sekarang kan kayak komunikasi sama orang banyak tuh kurang Om. Apalagi dunia pendakian gunung sekarang kalau kita lihat di jalur nih ketemu orang ya udah biasa aja nih. Kalau Om Sugi tadi dijelasin kan ketemu pendaki lain nih, ketemu 30 menit ngobrol dulu. Iya, udah pasti ketemu papasan, salaman, dari mana lu? Oh, gue dari Bekasi. Oh, gue dari Ciputat. Sama dong, kenal semua banyak orang ya Om ya. Pertama sih biasanya kalau di Jabodetabek kan nggak disebut. Udah di Jakarta, Jakartanya mana? Bogor. Jakartanya mana? Depok. Pokoknya Jakarta dulu ya, baru sebut, baru Depok lah. Tangerang lah ya. Oke lah, mungkin itu adalah kisah sepenggal kisah dari Om Sugi, dan ini pendakian pertama ke Gunung Semeru, dan tadi teman-teman semua sudah menyimak kisahnya seperti apa, dan juga tadi ada beberapa sisi edukasinya yang mungkin teman-teman bisa ambil ya. Dari gue Indra mungkin nggak ada pesan-pesan lebih lanjut, semoga kisah atau perjalanan Om Sugi tahun 2000 tahun 80 sampai 90 Om ya. Iya. Bisa menjadikan pelajaran juga bagi teman-teman semua yang menonton dan menyimak kisah ini. Saksikan terus video-video berikutnya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.